بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-23 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 2021. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pertemuan kita yang membahas tentang ahkam al-udhiyah, hukum-hukum seputar berkurban. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang disyariatkan yang berkurban. Demikian pula telah kita terangkan definisi kurban dan terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang hukum kurban. Sebagian pendapat mengatakan wajib, dan itu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sementara mayoritas para ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Intinya bahwa apabila seorang hamba diberi keleluasaan, diberi kelapangan rezeki untuk berkurban, maka tidak sepantasnya baginya untuk meninggalkan berkurban, karena ini termasuk di antara syiar
dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara bentuk ketakwaan hati-hati para hamba. Kemudian kita masuki permasalahan yang berikutnya. Hewan apakah yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Lalu apa sifat-sifatnya, dan apa hewan yang paling afdal bagi seorang pada saat dia hendak berkurban? Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang bahimatul an'am. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum." Bahwa dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Maka lafaz bahimatul an'am ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang disyariatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah dari jenis bahimatul an'am. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, fala a'lamu mukhalifan annahu ana al-ibil wal baqar wal ghanam wal dha'n wa hiya al-azwaj ats-tsamaniyah. Dan aku tidak mengetahui perselisihan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan bahimatul an'am yaitu hewan-hewan ternak, yang dimaksud adalah unta, al-ibil, kemudian al-baqar, sapi dengan berbagai macam jenisnya, kemudian al-ghanam dan ad-dha'n. Al-ghanam dan ad-dha'n yaitu jenis kambing yang nanti akan kita terangkan perbedaan antara al-ghanam atau al-ma'iz dengan ad-dha'n. Maka ini 4 jenis hewan yang disyariatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan itulah yang diriwayatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud thamaniyat azwaj, jadi 4 pasangan sehingga seluruhnya 8 yang mencakup jantan dan betina. Allah Jalla wa Ala berfirman, minadh dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Dari jenis domba adh-dha'n ada 2 macam, yaitu jantan dan betina, dan dari jenis ma'iz, kambing demikian pula. Wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Dan dari jenis unta 2 macam, demikian pula dari jenis al-baqar, dari jenis sapi 2 macam pula. Maka ini dimaksud bahimatul an'am, 4 pasang yang seluruhnya 8 dari hewan-hewan piaraan, hewan-hewan ternak yang disyariatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian pula dalam sembelihan hadyu bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Fasyartul mujzi fil udhiyati ay yakuna minal an'am. Maka syarat sahnya dari hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban dari jenis al-an'am. Lalu beliau menerangkan apa yang dimaksud al-an'am dari hewan-hewan ternak itu, wahia al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, al-baqar yang biasa kita sebut sapi, demikian pula kambing. Sawa'un fi dzalika jami'u anwa'il ibil min al-bakhati wal-'irabi wa jami' anwa'il baqar. Maka sama saja dalam hal ini diperbolehkannya menjadikan hewan kurban seluruh jenis unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada jenis bakhati, ada jenis 'irabi. Yang kita ketahui ada unta yang berpunuk satu, ada yang unta yang berpunuk dua, berbagai macam jenis unta merah atau yang lainnya. Selama dia termasuk dari jenis unta, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu kata beliau, wa jami'i anwa'il baqar minal jawamis wal 'irabi wad darbaniyah, dan diperbolehkan menjadikan hewan kurban seluruh jenis al-baqar, seluruh jenis sapi, termasuk al-jawamis yang biasa kita sebut kerbau, itu termasuk jenis al-baqar, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan tentang hal ini dari salah seorang ikhwan, apakah kerbau boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Maka ini jawabannya, bahwa kerbau dalam bahasa Arabnya disebut jamus, bukan jama'atul muslimin ya. Jamus artinya kerbau. Itu termasuk dari jenis al-baqar. Dan jenis-jenis sapi yang lainnya ya. Mau dibilang sapi ini, sapi itu, sapi Bali, sapi, kalau dia termasuk ke dalam jenis sapi, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa jami'i anwa'il ghanam min ad-dha'ni wal ma'iz wa anwa'ihima, dan seluruh jenis kambing dari dua jenisnya, ada jenis ad-dha'n dan jenis al-ma'iz, dan macam-macamnya. Jadi ad-dha'n ini ada macam-macamnya, al-ma'iz juga ada macam-macamnya, berbagai macam jenis. Ad-dha'n yang biasa kita sebut domba, al-ma'iz yang biasa disebut kambing kacang, ya, kambing kacang, kambing. Nah, dengan berbagai macam jenisnya. Apa perbedaan antara ad-dha'n dan al-ma'iz? Para ulama dan yang lainnya mereka menyebutkan beberapa perbedaan yang dengannya kita bisa mengetahui perbedaan antara ad-dha'n dan al-ma'iz. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya kita sudah bisa membedakan dengan bahasa Indonesia. Ad-dha'n yang biasa disebut domba, al-ma'iz yang biasa disebut kambing kacang. Saya juga tidak tahu kenapa disebut kambing kacang. Kacangnya itu kenapa ada penyebutan kacangnya?
Di antara perbedaannya dari sisi gerakannya, ya, kambing kacang itu lebih gesit dibandingkan domba. Ya, gerakan kambing kacang itu lebih lincah, liar. Domba biasanya lebih tenang itu dalam pergerakannya. Dan di antara perbedaannya demikian pula dari sisi menghasilkan susu. Hasil susu dari jenis kambing kacang itu lebih banyak dibandingkan dari jenis domba. Demikian pula dari sisi merusak. Kambing kacang karena gesitnya dia biasanya lebih cepat merusak apa-apa yang ada di sekitarnya dibandingkan ad-dha'n, karena memang dia punya gerakan yang lincah gitu. Nah, kadang-kadang seorang lebih sulit untuk menangkapnya dibandingkan menangkap ad-dha'n atau domba. Demikian pula dari sisi bulunya. Ya. Kalau kambing kacang bulunya tipis, berbeda halnya dengan domba, bulunya menebal, bahkan kadang-kadang saking panjangnya bulunya itu digunting. Demikian pula perbedaan yang lainnya dari sisi ekornya, bahwa kambing kacang itu ekornya ke atas, jadi auratnya terlihat bagian belakangnya, bagian duburnya. Kalau dia buang kotoran kelihatan itu kambing kacang. Berbeda halnya dengan domba. Domba ekornya itu ada isinya, itu kayak berdaging itu. Makanya dia turun dan tidak nampak bagian dari duburnya tersebut. Walhasil ini beberapa perbedaan yang dengannya kita bisa membedakan antara ad-dha'n, domba, demikian pula al-ma'iz. Jadi domba ini macam-macam jenisnya. Kalau di Jawa domba itu namanya apa? Kudus apa? Hah? Gembel. Gendel atau gembel? Hah? B. Hah? B. D. Gembel, bukan gembel. Soalnya saya pernah menyebut gembel, bukan gembel Ustaz. Gendel ya, gendel. Ya itulah sudah. Ya, sulitnya ini, bukan orang Jawa jadi ya kurang bisa, kurang fasih. Nah, dan kebanyakan mereka yang menunaikan ibadah haji, apabila mereka menyembelih hadyu dari jenis kambing, itu kebanyakan dari jenis kambing kacang, dari jenis ma'iz ya. Dan pernah beberapa kali saya ke tempat peternakan kambing tersebut, subhanallah, ternyata jenisnya itu macam-macam, banyak jenisnya. Yang ada beberapa jenis yang kita tidak pernah melihat mungkin di Indonesia ini, yang itu termasuk jenis ma'iz, jenis kambing kacang. Nah, itu semua diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban al-udhiyah. Oleh karena itu, selain dari bahimatul an'am, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak boleh
seorang berkurban dengan kuda. Tidak diperbolehkan seorang berkurban dengan zebra. Bahasa Arabnya himar wahshi. Kuda zebra bahasa Arabnya himar wahshi, atau keledai, atau jerapah, atau ayam, itik, dan yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Jadi hanya dari 3 jenis ini: unta, sapi dengan berbagai macam jenisnya, dan kambing dengan 2 jenisnya dan macam-macamnya. Dan disebutkan pula oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa ajma'al ulama ala annahu la tujzi ad-dhahiyyatu bighairi al-ibil wal baqar wal ghanam. Sepakat para ulama bahwa tidak sah berkurban dengan selain unta dan sapi dan kambing, kecuali apa yang dihikayatkan oleh Ibnu Munzir dari Al-Hasan bin Saleh, bahwa Al-Hasan bin Saleh mengatakan boleh berkurban dengan Baqaratul Wahsh. Baqaratul Wahsh kalau kita terjemahkan sapi liar. Jadi dia bukan hewan piaraan, bukan hewan jinak, termasuk hewan liar, walaupun ada kemiripan dengan sapi, tapi bukan termasuk dari jenis bahimatul an'am yang dijadikan sebagai hewan kurban dari jenis bahimatul an'am yang biasanya diternak, yang jinak. Adapun bakar al-wahsh, maka ini tidak termasuk dari hewan kurban. Adapun yang berpendapat boleh berkurban dengan hijam, dengan rusa, yang sahih bahwa ini bukan termasuk bagian dari jenis kambing dari 2 jenisnya, ad-dha'an atau al-ma'iz. Oleh karena itu jumhur ulama dan sebagian menukilkan kesepakatan para ulama bahwa hewan-hewan ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan, ya sudah, kalau seorang nggak bisa berkurban dengan kambing atau patungan sapi, maka berkurban dengan ayam. Nah, dan ini sama sekali tidak dibangun di atas dalil dan dari kesepakatan para ulama. Lalu kemudian dari sisi usia hewan kurban, berapa usia minimal dari hewan yang bisa dijadikan sebagai udhiyah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnatan illa ayya'sura alaikum fatadhbahu jada'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih untuk dijadikan sebagai hewan kurban kecuali musinnah, musinnah yang disebut oleh para ulama ats-tsaniyah dari setiap hewan. Kapan hewan itu disebut ats-tsaniyah atau ats-tsani? Berbeda antara satu jenis hewan dengan hewan yang lainnya. Untuk unta disebut musinnah atau tsaniyah apabila unta tersebut sempurna berusia 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6 dalam hitungan hijriyah.
sempurna berusia 5 tahun memasuki tahun yang ke-6. Untuk sapi disebut ats-tsani apabila sempurna berusia 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Jadi apabila ada seekor sapi telah berusia 2 tahun sempurna memasuki tahun yang ketiga, maka itu sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun dari jenis kambing, kalau dari jenis adhan, domba, maka ia berusia 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Adapun dari jenis kambing kacang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa untuk kambing kacang minimal berusia 2 tahun sempurna. Minimal berusia 2 tahun sempurna memasuki tahun yang ketiga. Jadi kayak sapi. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak. Usianya sama seperti adhan, sama seperti domba. Apabila dia berusia sempurna 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Memasuki tahun yang kedua. Dan ada lagi beberapa pendapat tentang permasalahan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa domba juga berusia 2 tahun baru disebut musinnah, layak untuk disembelih. Adapun ketika dia masih berusia 1 tahun, maka itu masih disebut jaza'ah. Untuk domba diperbolehkan. Kesimpulannya, ya, agar kita keluar dari sekian banyak perselisihan yang disebutkan, bahwa al-musinnah adalah merupakan syarat usia minimal dari setiap hewan. Untuk unta minimalnya berusia 5 tahun memasuki tahun yang ke-6. Artinya sudah lebih 5 tahun 1 hari itu sudah diperbolehkan untuk jadikan sebagai hewan kurban. Untuk sapi sempurna 2 tahun. Dan untuk kambing yang zahir wallahu ta'ala alam, baik dari jenis adhan atau dari jenis al-ma'iz, yang disebut musinnah apabila dia sempurna berusia 1 tahun memasuki tahun yang kedua, 1 tahun 1 hari itu sudah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu ada pengecualian, yaitu domba. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ay ya'sura alaikum fatadhbahu jaz'atan min adh-dha'n. Kecuali apabila kalian sulit untuk mencari hewan kurban dengan usia tersebut, maka kalian diperbolehkan menyembelih domba yang berusia jaz'ah, Nah, jaza'ah untuk domba ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan. Bahwa dengan usia 6 bulan, yang itu yang dikuatkan oleh madhab al-Hanafiyah, demikian pula al-Hanabilah, bahwa setengah tahun atau 6 bulan
sempurna usia domba tersebut 6 bulan, memasuki bulan yang ke-7, itu sudah layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah yang masyhur, mereka mengatakan bahwa jaza'ah untuk domba itu apabila berusia 1 tahun memasuki tahun yang kedua. Khilaf terjadi di kalangan para ulama dalam hal ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, mereka menguatkan bahwa untuk jaza'ah, untuk domba usia 6 bulan itu sudah mencukupi. Itu apabila seseorang kesulitan mendapatkan usia musinnah dari jenis hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau memang seorang sulit untuk mencari yang usia tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan, boleh berkurban dengan seekor domba yang berusia jaza'ah, yaitu berusia 6 bulan memasuki bulan yang ke-7. Jadi ini usia dari masing-masing hewan. Tinggal ditanyakan kepada ahlinya, orang yang berpengalaman dan mereka yang mengetahui bahwa hewan ini biasanya dengan kondisi seperti ini dia telah berusia yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban atau tidak, dikembalikan kepada ahlul khibrah, orang-orang yang memiliki pengalaman. Lalu dari jenis hewan yang mana yang lebih afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Madhab jumhur ulama, mayoritas para ulama dari Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah dan yang lainnya, mereka mengatakan urutan al-afdaliyah yang paling utama, yang tertinggi di atas adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang, ad-dha'n, al-ma'iz. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, wa madhabuna wa madhabul jumhur anna afdal al-anwa'i al-badanatu thumma al-baqaratu thumma ad-dha'nu thumma al-ma'iz. Bahwa madhab kami, dan itu madhab jumhur ulama, bahwa jenis yang paling afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban unta, ini yang tertinggi, kemudian di bawahnya sapi, kemudian di bawahnya ad-dha'nu, domba, kemudian di bawahnya kambing kacang. Yang menyelisihi pendapat jumhur ulama adalah pendapat Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan yang paling afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah kambing. Ini pendapat Imam Malik. Kambing lebih afdal, lebih afdal dari unta, lebih afdal dari sapi. Alasannya, li'annaha atyabu lahma, karena dagingnya lebih bagus. Dan nampaknya Imam Malik rahimahullah ta'ala ini tukang makan kambing juga ini, rahimahullah. Kata beliau, dagingnya lebih bagus. Nah, namun yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat jumhur lebih kuat. Mengapa? Karena dari sisi biaya, dari sisi harga lebih mahal biasanya. Kemudian
dari sisi banyaknya manfaatnya. Daging unta lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk mereka yang mengkonsumsinya dibanding kambing. Kemudian di bawahnya, di bawah unta adalah sapi. Oleh karena itu, untuk unta itu diperbolehkan seseorang patungan 7 orang untuk 1 ekor unta. Demikian pula sapi, 7 orang untuk 1 ekor sapi. Kambing tidak diperbolehkan. Ya, sehingga di sini seakan-akan disebutkan bahwa kambing itu 1/7-nya unta, 1/7-nya sapi. Karena untuk 1 ekor kambing tidak diperbolehkan ada patungan dalam hal kepemilikan. Kambing untuk 1 ekor kambing hanya diperbolehkan untuk dimiliki oleh 1 orang, tidak lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan para ulama. Sehingga dari sisi ini unta lebih afdal, kemudian setelah itu sapi. Namun para ulama mengatakan bahwa unta itu lebih afdal apabila seseorang menyembelih unta dengan atas nama 1 orang, itu lebih afdal. 1 orang 1 ekor unta, 1 orang 1 ekor sapi. Adapun jika patungan untuk 1 ekor unta patungan 7 orang, atau untuk 1 ekor sapi patungan 7 orang, sebagian para ulama mengatakan dari sisi ini kambing lebih afdal, karena dari sisi kualitas dagingnya lebih baik dibandingkan unta, demikian pula sapi. Walhasil, yang mana saja seorang melakukannya selama terpenuhi standar syar'i sejalan dengan syariat, maka dia telah bertaqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari keinginan berbangga diri, jauh dari riya. Dia melakukan hal itu sebagai bentuk pendekatan diri dan ta'abbudnya, taqarrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dari sisi dia lebih banyak mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk al-udhiyah, maka dari sisi ini lebih afdal. Ketika seorang diri dia berkurban dengan 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, dia mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ajma'al ulama'u ala istihbabi saminiha wa tayyibiha, ala istihbabi saminiha wa tayyibiha. Para ulama sepakat bahwa yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah yang gemuk dan yang bagus, tampilannya gemuk, tampilannya secara zahir terlihat sempurna. Ini yang lebih afdal. Sepakat para ulama dalam hal ini. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menggemukkan. Apa hukumnya menggemukkan hewan kurban? Sengaja digemukkan dengan satu metode dari metode tertentu, sehingga dalam waktu cepat hewan itu menjadi gemuk. Apa hukumnya?
apakah diperbolehkan? Jumhur ulama mengatakan hal itu termasuk di antara perkara yang mustahab, yang dianjurkan. Penggemukan sapi, penggemukan kambing, sehingga sebelum dijadikan sebagai hewan kurban dia terlihat sehat, gemuk, sehingga diharapkan memiliki daging dan lemak yang lebih banyak, maka ini termasuk di antara perkara yang dianjurkan berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an, kata beliau, kunna nusamminu al-udhiyata wa kana al-muslimuna yusamminun. Adalah kami dahulu menggemukkan hewan kurban, dan adalah kaum muslimin mereka pun melakukan penggemukan terhadap hewan-hewan kurban mereka. Mereka melakukan penggemukan terhadap hewan-hewan kurban mereka. Dalil ini jelas sekali menunjukkan dianjurkannya melakukan penggemukan dari hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun ada sebagian pengikut mazhab al-Imam Malik, mereka mengatakan itu makruh, tidak disukai, tidak dianjurkan menggemukkan. Alasannya karena itu tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Namun ini dibantah oleh para ulama, dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadza qaulun batil. Pendapat yang mengatakan dibencinya seorang melakukan penggemukan terhadap hewan kurban, ini adalah pendapat yang batil, tidak dibangun di atas dalil. Yang sahih adalah pendapat mayoritas para ulama. Melakukan penggemukan termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Kemudian, berapa jumlah maksimal untuk satu hewan kurban yang diperbolehkan dalam syariat? Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang hal ini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah untuk satu ekor unta atas nama 7 orang, dan untuk satu ekor sapi atas nama 7 orang. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, ketika beliau menjalankan perjalanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji, kata beliau, fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk patungan untuk satu ekor sapi dan satu ekor unta. Setiap 7 orang dari kami, mereka berkumpul untuk satu ekor unta. Dan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, kata Jabir, fanadbahul baqara an sab'ah nashtariku fiha, bahwa kami menyembelih satu ekor sapi atas nama 7 orang. Kami semua ikut serta dalam kepemilikan satu ekor sapi tersebut. Oleh karena itu, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa diperbolehkan keikutsertaan 7 orang untuk satu ekor unta dalam berkurban
atau dalam menyembelih hadyu bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji. Demikian pula halnya patungan dalam hal kurban 1 ekor sapi berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Mereka yang patungan, apakah mereka memiliki niat yang sama atau niat yang berbeda? Niatnya sama, sama-sama berkurban, maka itu jelas diperbolehkan. Niatnya berbeda, yang satunya berkurban sunnah, misalnya 3 orang berkurban sunnah, yang 4 berkurban wajib. Misalnya dia pernah bernadar bahwa apabila begini dan begitu maka saya akan berkurban pada tahun ini pada hari raya Idul Adha, sehingga asal hukum kurban yang asalnya sunnah muakkadah, tapi karena dia bernazar maka dia mewajibkan atas dirinya. Misalnya 4 orang yang bernazar, sehingga bagi mereka hukum kurban itu wajib, sementara yang 3 tidak, sunnah. Lalu mereka patungan untuk 1 ekor sapi. Apakah diperbolehkan? Para ulama mengatakan boleh. Bahkan disebutkan pula oleh para ulama, kalau seandainya sebagian dari mereka yang patungan ini, sebagiannya meniatkan kurban dan sebagiannya lain meniatkan untuk daging saja, dia tidak berniat berkurban, dia niatnya untuk daging, ingin makan daging sapi. 4 orang untuk berkurban, yang 3 tidak berniat berkurban karena mungkin dia sudah punya hewan yang lain untuk berkurban. Adapun yang ini, yang dia patungan dengan yang lain, dia meniatkannya untuk makan daging, hanya itu saja. Dia tidak berniat untuk berkurban. Kata para ulama diperbolehkan, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, demikian pula dari Anas bin Malik, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ini diperbolehkan maksimal dalam hal patungan untuk 1 ekor unta, demikian pula 1 ekor sapi, maksimalnya 7 orang. Tidak disyariatkan lebih dari itu. Ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan lebih dari itu, ada yang menyebutkan 10 dan yang lainnya, namun riwayatnya tidak sahih. Yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari amalan para sahabat, maksimalnya 7 orang. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mungkin tujuannya baik, tujuannya adalah untuk menghidupkan ibadah ini dan untuk memberi semangat kepada kaum muslimin dalam menghidupkan syiar ini, sehingga mereka patungan di sebuah perusahaan karena karyawannya 100 orang, patungan 100 orang untuk 1 ekor sapi. 100 orang. Atau misalnya di satu sekolah, karena gurunya ingin memberi semangat kepada anak-anaknya memperkenalkan ibadah kurban ini, maka untuk 1 kelas atau bahkan untuk seluruh siswa
masing-masing mengumpulkan uang 10.000 misalnya ya. Lalu masing-masing menyumbang 10.000, terkumpullah harga atau terkumpullah nilai yang memungkinkan untuk menyembelih 1 ekor sapi atas nama siapa? Ya, atas nama seluruh siswa dan seluruh guru-guru sak kepala sekolahnya. Lalu disebut sebagai hewan kurban. Kalau hanya sekedar ingin ta'awun, ingin patungan untuk menyembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing dan yang lain, tidak jadi masalah. Tapi menyebutnya itu sebagai kurban, ini jadi permasalahan ya. Karena ini termasuk perkara ibadah, dan hukum asal ibadah adalah tauqifiyah. Tidak diperbolehkan seorang melakukan suatu amalan tanpa nas, tanpa dalil. Yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 orang untuk 1 ekor itu diperbolehkan. Adapun lebih dari itu maka tidak diketahui ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari amalan para sahabat. Oleh karena itu, apabila mereka perusahaan atau sekolah tertentu mereka hendak menyembelih 1 ekor sapi, silahkan, tapi jangan menyebut itu sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Adapun untuk 1 ekor kambing baik dari jenis ad-da'an atau al-ma'iz, maka sepakat para ulama tidak diperbolehkan dalam memiliki 1 ekor kambing lebih dari 1 orang. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ajma'u ala anna asy-syata la yajuzu al-ishtiraku fiha. Para ulama sepakat bahwa untuk 1 ekor kambing tidak diperbolehkan ishtirak, tidak diperbolehkan patungan dalam kepemilikan 1 ekor kambing. Jadi untuk kambing 1 orang 1. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan tentang permasalahan jenis hewan-hewan yang diperbolehkan dan disyariatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.